Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya semuanya baik dan juga sehat ya. Dan seperti biasa ya, saya akan memberikan informasi. Kali ini saya akan kasih informasi tentang cara menggunakan Canva untuk mendesain. Dan sebelumnya juga teman-teman sudah saya tawarkan bagaimana supaya bisa mendesain sebuah logo ya dengan mudah dengan menggunakan tool atau mungkin aplikasi yang bernama Canva, dan yang pastinya gratis ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nanti saya akan pandu bagaimana cara menggunakan Canva, kemudian cara mendaftarnya, cara mengaplikasikannya, dan juga nanti cara membuat berbagai macam desain dengan Canva secara gratis. Dan pastinya desain Canva atau desain grafis itu adalah salah satu elemen penting ya dalam dunia digital marketing, terutama karena kita bisa melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media, misalnya seperti blog, kemudian website, atau mungkin email, kemudian medsos ya, seperti Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp, serta media-media yang lainnya. Namun membuat konten visual itu yang menurut saya menarik itu tidaklah mudah teman-teman ya, apalagi jika tidak memiliki skill di bidang desain grafis. Tetapi jangan khawatir nih buat teman-teman ya, karena memang Anda bisa mendesain menggunakan Canva yang nanti sebentar lagi akan saya informasikan ya. Adapun, Anda itu nanti tidak perlu pusing-pusing menyewa desainer, kemudian belajar ilmu desain grafis yang mungkin biayanya tidak sedikit ya, sangat mahal gitu ya. Tanpa basa-basi aja nih, mari kita simak, nah, cara memakai aplikasi Canva gitu ya. Namun sebelumnya saya akan kasih informasi lagi buat teman-teman sebenarnya apa tuh Canva gitu ya. Jadi Canva itu adalah salah satu aplikasi desain grafis yang berbasis online yang bisa diakses menggunakan mobile atau HP Android gitu ya, serta desktop atau PC dan juga laptop gitu ya. Dan dengan tool ini Anda itu tidak perlu memiliki kemampuan desain yang mumpuni. Nah, kenapa? Karena memang sudah tersedia banyak sekali fitur-fitur dan juga banyak sekali apa namanya tata caranya gitu ya. Dan di sini teman-teman juga perlu diketahui bahwa beda dengan Adobe Photoshop maupun Corel Draw yang mana paling tidak harus memiliki pengetahuan tentang desain. Jadi pada aplikasi Canva ini teman-teman akan menemukan berbagai desain serta animasi yang bisa diedit dengan mudah. Sebenarnya si aplikasi desain ini memiliki dua versi ya teman-teman ya, yaitu yang pertama adalah versi yang gratis dan juga yang berbayar atau yang pro gitu ya. Jadi feature yang didapatkan pun juga sangat berbeda teman-teman. Namun saya rasa dengan versi gratisnya pun teman-teman tetap bisa menghasilkan konten visual yang baik. Nah, kemudian selanjutnya apa sih keuntungan menggunakan Canva ini? Yang pertama adalah bisa digunakan pada semua jenis perangkat baik smartphone, PC, maupun laptop ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bisa digunakan di mana saja serta kapan saja asal memiliki koneksi internet teman-teman. Kemudian yang ketiga itu bisa digunakan oleh beberapa orang sekaligus pada satu lembar kerja. Maksudnya misalkan teman-teman nanti akan membuat desain, itu di lembar kerjanya itu bisa digunakan oleh beberapa orang. Jadi bareng-bareng gitu ya. Kemudian yang keempat itu fiturnya itu sangat mudah digunakan teman-teman, tanpa apa namanya ribet-ribet seperti Photoshop atau mungkin Corel itu kan banyak sekali ya fitur-fiturnya ya, tapi di Canva ini itu tidak, itu sangat mudah digunakan. Kemudian yang kelima itu memiliki banyak template teman-teman. Nah ini sangat luar biasa sekali ya, sangat mudah ya. Kemudian apa yang bisa dibuat dengan Canva? Nah, ini penting sekali. Canva itu memang menjadi aplikasi desain grafis yang sangat mudah untuk dioperasikan. Lalu jenis konten visual seperti apa sih yang bisa dibuat?
dengan tool ini. Nah, ini ya seperti yang sudah saya tampilkan di layar bahwa Canva itu bisa membuat logo, banner, poster, konten medsos ya, konten medsos, kemudian invoice, kemudian desain berbagai produk, kemudian infografik, kemudian newsletter, kemudian feature image blog, kemudian thumbnail YouTube. Jadi buat teman-teman yang punya YouTube bisa membuat thumbnail YouTube-nya di Canva. Kemudian untuk slide presentasi, kemudian postingan Instagram, kemudian brosur, dokumen, kemudian kartu ucapan, kolase foto, undangan ya, kemudian cover buku, kemudian kalender nih. Nah, ini penting sekali kalender ya, karena memang bentar lagi udah tahun baru nih. Kemudian kartu pos, label harga, kemudian desain baju, dan juga masih banyak yang lainnya teman-teman. Dan nanti saya akan memberikan informasi untuk teman-teman bagaimana cara membuat logo dengan mudah dan sederhana dengan menggunakan Canva ya teman-teman ya. Kemudian saya akan kasih informasi selanjutnya, yaitu fitur Canva itu apa aja sih. Meskipun teman-teman menggunakan versi yang gratisnya nanti ya, namun teman-teman bisa mendapatkan berbagai fitur yang menarik yang tidak kalah dengan software dengan grafis ya, dengan software desain grafis yang premium lainnya seperti Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, kemudian ada Corel gitu ya. Dan yang pertama ini adalah templatenya siap pakai teman-teman. Dengan Canva itu teman-teman tidak perlu mendesain dari nol, karena sudah disediakan beragam template yang siap pakai. Nah, sehingga bisa mempercepat proses pembuatan desain konten teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah icon serta ilustrasi. Jadi yang versi gratis yang nanti saya akan informasikan ini juga dilengkapi dengan beragam icon dan juga ilustrasi yang bisa digunakan langsung atau dimasukkan ke dalam kanvas atau lembar kerja teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, memori penyimpanan itu sampai 1 GB teman-teman ya. Itu bahkan lebih gitu ya. Jadi kapasitas ini sangat berguna jika teman-teman itu sering menggunakan format desain yang sering dipakai. Namun tentunya versi yang berbayar ya atau versi Pro itu memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar teman-teman ya. Jadi untuk menghemat uang penyimpanan, menghemat ruang maksudnya ya, menghemat ruang penyimpanan teman-teman itu bisa mengunduh hasil karya teman-teman setelah selesai dibuat. Karena memang kalau kita mempunyai penyimpanan yang banyak, itu nanti teman-teman mengunduhnya juga akan bisa lebih mudah. Dan juga nanti di versi yang Pro itu nanti di situ banyak sekali fitur-fiturnya. Salah satunya adalah teman-teman bisa menghapus background ya. Jadi tanpa aplikasi tambahan lagi teman-teman bisa menggunakan Canva Pro dengan menghapus background. Misalkan teman-teman punya foto nih, backgroundnya pengen dihapus, nanti di Canva Pro akan ada. Itu sangat mudah sekali dan juga sangat sederhana sekali. Kemudian di Canva Pro juga teman-teman bisa mendapatkan hasil desain atau desain gambarnya yang sudah jadi diunduh, kemudian nanti hasilnya itu akan lebih tajam ya teman-teman ya, tidak pecah, kemudian tidak blur. Kemudian nanti teman-teman di sana juga akan menjumpai fitur mengganti warna, kemudian mengganti ukuran dengan komplit. Jadi nanti saya akan informasikan ya apa bedanya yang gratis dan juga apa bedanya yang Pro. Jadi teman-teman nanti bisa memilih ya antara yang gratis dengan yang Pro. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan. Kemudian yang keempat ini teman-teman ya, ini teks. Nah, ini teks penting sekali ya. Jadi teman-teman itu bisa menentukan fitur kustomisasi ya, cara merubah teksnya, mengganti teksnya seperti apa, merubah warnanya, layaknya aplikasi-aplikasi pemrosesan kata. Jadi di Canva ini memiliki berbagai desain tulisan yang bisa diedit sesuai keinginan teman-teman ya. Jadi Anda itu bisa mengganti jenis teks, kemudian mengganti ukuran teksnya, kemudian mengganti warnanya, serta format lain yang
disukai oleh teman-teman ya, sesuka hati pokoknya ya. Kemudian selanjutnya adalah background. Nah, ini penting sekali, jadi banyak pilihan gradient, pilihan warna gradient yang bisa teman-teman gunakan, yang siap pakai di Canva. Bahkan teman-teman bisa melakukan pengaturan warna, kemudian pengaturan kontras, kemudian intensitas, kemudian vignette ya, dan juga yang lainnya. Kemudian selanjutnya teman-teman akan menjumpai trik dan tips atau tips dan trik. Nah, jika teman-teman belum pernah sama sekali mengoperasikan aplikasi desain grafis, tidak usah bingung teman-teman ya, karena Anda itu bisa menemukan berbagai video serta artikel yang berisi panduan, kemudian tips serta trik menggunakan Canva. Nah, itulah ya. Kemudian ada animasi. Di situ selain memainkan warna dan juga teks, teman-teman juga nanti bisa menyisipkan animasi ya. Tersedia berbagai animasi yang bisa digunakan untuk mempercantik desain teman-teman di situ ya. Selain itu juga teman-teman akan bisa menggunakan gambar ya. Gambar-gambar teman-teman itu nanti dengan cara mengunggahnya terlebih dahulu. Nanti akan saya informasikan bagaimana caranya mengunggah atau memasukkan foto teman-teman ke dalam Canva. Kemudian selanjutnya adalah duplikasi. Nah, ini duplikasi maksudnya adalah fitur ini sangat membantu desainer untuk mempercepat proses kerja ya. Jadi di sini di mana desainer itu bisa menyalin pengaturan teks sehingga bisa diduplikat dan juga digunakan kembali. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman ya nanti ya. Kemudian share serta unduh. Nah, ini penting sekali. Aplikasi ini juga bisa membagikan desain yang dibuat langsung ke berbagai media. Misalkan selain itu Anda itu bisa langsung mengunduh hasil desain yang sudah selesai. Jadi yang pastinya pengunduhan hasil desain itu nanti akan berbeda teman-teman, antara yang versi gratis kemudian dengan versi yang pro. Jadi versi yang gratis itu desainnya kalau sudah jadi, udah bagus gitu ya, kemudian diunduh, itu hasilnya tidak sebagus yang pro, karena yang pro itu nanti akan bisa diatur ya, antara ketajaman, kemudian tidak pecah, kemudian tidak blur. Namun kalau yang versi yang gratis ini nanti standar ya, ada pengaturan tersendiri secara standar. Tapi kalau yang pro itu nanti bisa mengatur ya, bisa mengatur kecerahan yang lebih bagus, kemudian mengatur supaya tidak pecah gimana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-10 adalah filter. Nah, selain mengganti teks, jenis font, warna, format, animasi, icon serta ilustrasi, teman-teman juga bisa menemukan fitur filter ya. Di sini teman-teman bisa membuat efek tertentu pada desain teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ekstra konten. Nah, di sini fitur yang berisi semua fitur-fitur yang semua sudah saya informasikan. Biasanya fitur ini digunakan oleh desainer yang ingin membuat desain baru ya. Jadi misalkan teman-teman pengen membuat desain, menjiplak sebuah desain yang baru, itu bisa melakukan dengan cara desain baru ya. Nanti saya akan kasih informasinya insyaallah ya. Dan itulah beberapa informasi tentang Canva buat teman-teman. Silahkan nanti bisa belajar pelan-pelan, karena ini adalah kelas gratis buat teman-teman. Siapa tahu nanti kalau teman-teman berminat untuk melanjutkan kelas yang mungkin berbayar ya, yang bisa membuat teman-teman bisa fokus dengan desain, dunia desainer, karena memang dunia desainer itu nanti tidak akan pernah punah ya, tidak akan pernah mati, karena nanti akan bermanfaat di tahun-tahun yang akan datang. Dan pastinya ini juga ilmu yang tidak akan tidak akan dilupakan oleh semua orang ya. Bahkan juga teman-teman nanti kalau misalkan sudah menguasai Canva, nanti teman-teman bisa menggunakannya kapanpun, dimanapun, dan juga manfaatnya banyak sekali teman-teman ya. Terutama mungkin teman-teman pengen membuka sebuah usaha, nanti teman-teman bisa membuat
desain-desain promosinya dengan menggunakan Canva. Silakan nanti buat teman-teman yang ingin melanjutkan kelasnya untuk lebih detailnya, untuk lebih profesional, kemudian lebih lebih matang dan juga lebih baik lagi, silakan nanti bisa bergabung bersama kami untuk di kelas Canva yang pro ya teman-teman ya. Kalau yang ini versi yang gratis nanti saya akan kasih informasinya perlahan-lahan selama 2 hari. Ya baik, begitu informasi yang bisa saya sampaikan untuk awal pengenalan tool Canva, dan nanti selanjutnya teman-teman akan saya pandu bagaimana cara mendaftar dan juga registrasi di Canva, dan juga nanti ada fitur-fitur yang mungkin teman-teman harus ketahui.